Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita kintun qiraatul Fatihah awalan ila hadrati nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi thumma ila hadrati khulafa'ir rasyidin al-arba'ah wa ila hadratil mubasysyirina bil jannatil asyrah thumma ila hadrati arwah al-maqburina fil ma'la wasyubaikah wa jabal uhud wa alil baqi' wa jami' hadrati aulai ta'ala fi sirqil awsat jami'i arwahi aulai ta'ala al-maqburina fi ma wara'i jabal muqaddamil masri thumma ila hadratil a'immah al-arba'ah ila hadratil qutbir rabbani wal ghausi samadani Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz wa ila hadratil qutbir rabbani wal ghausi samadani Syekh Hasan Asyadili qaddasallahu sirrahul aziz wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa muridihi ila yaumina hadha thumma ila hadrati sultanil ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam wa ila hadrati awliya'i ta'ala fi Nusantara hadrati awliya'i ta'ala at-tisi bijawa hadrati awliya'i ta'ala al-muqimin fi hadhil qaryah wa nakhussul khusus ila hadrati muallifi hadzal kitab sa'atu ila as-sakandari wa usulihi wa furu'i wa masyayikhi wa muridihi thumma ila hadrati arwabaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amatina wa khalina wa khalatina wa masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina jami'an thumma ila hadrati arwahi man jama'a wa hadara fi Graha Center Lazisnu wa usulihim wa furu'ihim wa usulihinna wa furu'ihinna wa manintama ilaihim wa ilaihinna ila yaumil qiyamah syawalillah lahum wa lahunnal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah pada hari kedua setelah tahun baru kita bisa melaksanakan pengajian rutinan. Semoga kita sampai akhir hayat bisa istiqomah ngaji. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Abna'ud dunya wa abna'ul akhirati. Utawi iki kubab nerangaken piro-piro ahlud dunya. Ahlud dunya ya para pemilik modal. Ahlud dunya. Wa abna'ul akhirati lan ahlul akhirah. Pemilik doa berarti. Pemilik zikir. Nah, ini harus kompatibel. Harus akur. Ya. Karena satu sama lain saling membutuhkan. Makanya ada qiwamud dunya arba'ah, al-alim bi'ulumihi, al-aghniya bisarwatihim, ya sama. Al-fuqara bidu'aihim. Ini harus akur, harus berjalan bareng. Untuk apa? Untuk fungsi khalifah fil ardi. Inni ja'ilung fil ardi khalifah. Jadi bab ini menerangkan tentang
ahlud dunya dan ahlul akhirah. Kama anna lid dunya abnaan kama anna lid dunya, seperti halnya ikut tetap bagi dunia. Opo abnaan piro-piro ahlud dunya, man utawi barang siapa saja iku istanada bersandar. Bersandar itu ya kayak kita bekerja. Ilaihim kepada ahlu dunya kafauhu, mongko bakal mencukupi. Kita kerja di perusahaan, di pabrik, jelas kafauhu bakal mencukupi sopo ahlu dunya ingman. Fakadhalika mongko iku sepertos, fakadhalika mongko sepertos eta-eta kafauhu, anna lil akhirati ing stune iku tetep kedue akhirat sopo abnaan piro-piro ahlul akhirah. Man utawi barang siapa saja iku istanada bersandar. Sopo man ya bersandar kepada akhirah yang ngaji, minta doa, minta berkah, minta dukungan spiritual. Ilaihim kepada abnaun aghnauhu mongko bakal mengayakan atau mencukupi sopo abnaun ing man. Wala takul lan tekenging ngucap sira tolapna ing ucapan tolapna. Tolapna telah mencari sopo kita. Falam najid maka tidak dapat sapa kita. Falau tolapta maka jikalau seandainya mencari kamu bisitkin dengan sungguh-sungguh, lawajadda mongko pasti bakal mendapatkan ente. Wasababu adami wijdanika utawi sebab ketidak mendapatkanmu iku ada musti'dadika, tidak ada persiapanmu. Fa innal arusa maka sesungguhnya pengantin iku la tujla tidak mau diketahui atau tidak mau dikasih tahu, dipertontonkan, diperlihatkan sapa pengantin ala fajirin ing atase orang yang jelek, orang yang jahat atau pendosa besar. Falau tolapta mongko lamun mencari ente ru'yatal arusi ing melihat pengantin latarokta mongko pastinya bakal meninggalkan ente al-fujuro ing beberapa dosa besar. Walau tarokta dan jikalau meninggalkan ente al-fujuro ing beberapa dosa besar, laro aita mongko pasti bakal melihat ente al-auliya'a ing piro-piro kekasih Allah. Wal auliya'u tai beberapa kekasih Allah iku kathiruna banyak sekali, la yang kusu yang tidak berkurang opo adaduhum bilangannya auliya, wala madaduhum dan tidak pula berkurang bantosana auliya. Launa koso jikalau seandainya kurang sopo wahidun seseorang minhum dari auliya, lana koso mongko pasti bakal kurang apa nurun nubuwah, nur kenabian. Saya baca terus dulu ya. Idza ahbabta nalikane cinta sira habiban ing seorang kekasih, lantasila mongko ora bisa sampai sira ilaihi kepada habib hatta takuna sehingga ana sira iku ahlan, orang yang ahli spesial, lil wusuli marang sampai ilaihi marang habib. Wadzalika utawi eta-eta idza ahbabta habiban iku hatta tatahhara sehingga bersih steril sira mimma dari sesuatu anta kang utawi ente iku fihi di dalam ma minar radhaili bayannya ma anta fih dari beberapa kotoran-kotoran.
atau hal-hal yang menjijikkan. Qala dawuh sapa Asy-Syaikh Abu Hasan Asy-Syadzili, auliyaullah arais wal arais la yarahal mujrimun. Auliyaullahi utai pira-pira kekasih Gusti Allah iku araisun ibarat penganten. Wal arais utai beberapa penganten iku la yaroha ora bakal bisa ngelihat ing penganten sopo al mujrimuna orang yang berlumuran dosa kabeh. Artinya begini, abnaud dunya wa abnaul akhirah, pemilik dunia sama pemilik akhirat. Orang-orang sekarang ini ya seringkali melihat bahwa dunia itu adalah jahat. Dunia itu adalah jelek. Dunia itu adalah kotor ya. Salah yang beranggapan semacam itu. Ada memang makalah-makalah mimba disufiin dari sebagian pelaku tasawuf, ada yang mengatakan begitu bahwa ad-dunya jifah, dunia itu bangkai. Kalau kita ikut nyari dunia berarti kita ini nanti keroyokan bangkai dengan anjing. Nah, ada yang kasar sampai suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu merasa geram. Tapi masih beliau bisa mengendalikan emosionalnya. Akhirnya apa? Dipanggil, rajul, sal hadza sayyid. Ya. Coba kamu tanya sama seorang yang mulia ini. Maksudnya pada waktu itu yang dikhitobin adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah salah satu qurra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya Ubay bin Ka'ab ini ngasih tahu, hei rajul, kamu masuk ke surga itu karena apa? Kamu mendapatkan kenikmatan di surga nanti di akhirat itu karena apa? Ya karena kenanganmu fi hadhihi dar. Kenanganmu di dunia ini, jangan sampai engkau mengkritik ahli dunia sampai sehabis-habisnya. Karena akhirat itu adalah efek dari dunia ini. Akhirat itu mereferensi amalan kita di dunia ini. Ya. Memang ada di Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, kadangkala kita itu salah memberikan tafsir. Walal akhiratu pastinya sesuatu yang berorientasi akhirat. Oh, ini kalau orang tasawuf begitu. Tasawuf yang ngaji fikih, terus kemudian ngaji tasawuf. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula, sesuatu yang berorientasi akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, orientasi akhirat itu banyak, kelihatannya duniawi. Nyalon kuwu, nanti kalau saya jadi kuwu di desa ini nggak boleh ada sabung ayam. Itu kan orientasi akhirat, kelihatannya amalut dunia. Jadi bupati juga begitu, Pak Haji. Pak Haji Akbar, Pak Haji. Kalau orientasinya nanti saya akan menggolkan misalkan pergub tentang MDTA, pondok pesantren. Nanti itu orientasinya akhirat, bukan min amalid dunia, meskipun dohirnya dunia. Jadi presiden juga begitu. Nanti kalau saya jadi presiden, ya akan saya cabut tentang miras, tentang yang jelek-jelek. Nah, ini orientasinya akhirat. Nah, ini loh, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kita nyaman di dalam ibadah itu. Kalau orientasi akhirat ke dunia ada balikan. Nah, itu enggak jadi apa-apa. Kam amalin min amalid dunya. Ya, berapa banyak amalan dunia karena bi husnin niat jadilah amalan akhirat. Tapi banyak sekali kelihatannya amal akhirat karena bi khotiin niat, sebab lepatnya niat
jadi amalan dunia. Ah, hoyong haji masa saya kawannya Pak Haji Akbar, Pak Haji Mehmet nggak haji, izin uang deh. Nah ini amalan dunia akhirnya, padahal mestinya tanpa niat itu amalan akhirat, tapi karena su'in niat pengen dapat gelar H, jadi amalan dunia. Ya hanya diubah saja, harus ditulis gelarnya. Ditulis gelarnya. ditulis gelarnya. Nah, makanya saya bawa catatan ya. Imam Syafi'i itu pernah mengkritik habis-habisan orang yang pandangannya terhadap dunia kayak begitu. Yaitu apa? Orang-orang sufi yang tidak memahami bahwa fungsi dia ini tidak boleh teralienasi, menyendiri dari kehidupan hidup pikuk. Dia harus mewarnai karena dia diciptakan pertama kali adalah untuk khalifah fil ard. Jangan ketika kita sudah la ilaha illallah, lupa segala-galanya enggak ngajar. Lupa segala-galanya enggak ingat istri. Lupa segala-galanya, pokoknya dia manggil ya Allah, ya Allah. Tapi enggak tahu Allah dipanggil saja, Allah itu perlunya apa? Amar ma'rufnya tidak dilaksanakan, nahi mungkarnya juga enggak ditolak. Nah, ini sufi-sufi yang begini yang dikritik oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Saya nyatat siirannya. Ya. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Fa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu. Fa hadza qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa wa hadza jahlun kaifa dzul jahli asluhu. Orang faqih, orang sufi, kamu jangan sampai menjadi salah satu di antara mereka berdua. Harusnya juga harus faqih, harus sufi. Kita tahu guru spiritual kita, ya, hampir mereka juga ngaji fikih ke tasawuf. Bahkan Syekh Abu Hasan Asyadzili, ya Allah radhiyallahu ta'ala, beliau juga begitu. Punya guru, ya, guru fikih. Baru sudah menjadi alim, beliau belajar ilmu tasawuf sama Syekh Abdul Salam Ibnu Masyisi. Hampir semua guru-guru tasawuf, guru-guru thariqah, ya, itu semua ngajinya sudah tuntas. Makanya Imam Syafi'i gregetan. Bahkan dalam makalahnya beliau bilang, ussasit tasawuf alal kasali. Basicnya tasawuf itu hanya males. Tengah malam ke masjid, ya, hanya wirid saja. Habis itu ada keran patah dicuekin. Habis baca Al-Quran ke masjid, capek keluar rumah ngerokok usap-usap pojok masjid, tinggal pulang, nggak tahu kotornya loh. Kalau dia memang nggak punya, harus berkontribusi. Masjid kumaha caranya bersih, kamar mandi kumaha caranya menjadi bersih. Yang alim juga begitu, harus berkontribusi ngajar di masjid itu. Nah, yang punya dana juga begitu, abna'ud dunya, kerannya patah, kena diberesin. Ya, nggak ada pengerasnya, kayak Pak Haji Akbar bawa sound system. Harus semua berkontribusi. Ya, bukan tasawuf yang kayak begitu. Nah, hal-hal yang demikian inilah yang harus kita luruskan. Jadi jangan sampai kamu menjadi orang faqih, menjadi orang sufi dari salah satu mereka. Ya. Orang faqih, hadza qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa. Orang faqih itu artinya keras. Ya karena tidak ada dimensi spiritualitasnya, hanya tahu ubudiyah, tapi tidak disentuhkan ke akhlakul karimah. Kalau kita orang tasawuf setelah faqih kan Allahnya benar ketika Allahu Akbar. Itu istighdarul qalbi. Ya. Takbiratul ihram namanya takbir yang mengharakam segala unek-unek masuk ke hati kita. Itu namanya takbiratul ihram. Kalau di fikih kan nggak ada. Pokoknya takbiratul ihram Allahu Akbar, ya sudah. Nggak ditelisik hati kedah kumah, itu urusannya dimensi tasawuf. Nah, tapi kalau tasawuf saja nggak tahu fikih, ini kumaha ini wudunya, rukunnya, syaratnya, caranya, ini harus lengkap semua. Makanya kata Imam Syafi'i, qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa. Jadi orang fikih itu juga
apa kasar hatinya, sementara orang tasawuf hada jahulun kaifadzul jahli asluhu. Ini goblok, bodoh, aku bingung benerinya. Kata Imam Syafi'i, kamu jangan jadi kedua-duanya. Dan alhamdulillah kita semua ini yang nggak pekeh, yang nggak sufi. Jadi nggak kena kritiknya Imam Syafi'i. Alhamdulillah, ya iya. Kita alim juga enggak, tasawufnya pinter juga enggak. Alhamdulillah kita enggak dikritik oleh Imam Syafi'i. Nah, ini yang tidak boleh apa itu namanya sama Imam Syafi'i. Karena apa? Yaitu tadi, kalau kita misalkan benar di Pak Haji Akbar itu memang ngaji Bidayatul Hidayah itu ada sentuhan fikihnya. Nah, saya itu baru lihat tadi punya kitab yang sangat tua Pak Haji Rosid, namanya kitab Qutul Qulub, miliknya Abu Thalib Al-Makki. Nah, itu yang jadi referensi ulama-ulama tasawuf awal. Beliau lahir kurang lebih tahun 300 Hijriah. Itu saya lihat bab-babnya itu kayak bidayah. Bahkan Imam Al-Ghazali itu memang referensi beliau ketika membuat kitab tasawuf itu referensi utamanya ya Qutul Qulub. Kalau menerangkan tentang biografi sejarah ya Manaqibul Akhyar, Imam Al-Ghazali itu referensinya adalah kitab Hilyatul Auliya miliknya Imam Al-Asfihani. Nah, kenapa Imam Ghazali itu menyanjung orang tasawuf? Karena itu tadi cara belajarnya betul. Ya, kayak Imam Ghazali itu sebelum menjadi orang mutasawwif yang bahkan mengarang kitab yang luar biasa sekali, itu kan sudah alim al-alamah ngaji fikih sama Imam Juwaini, Imam Haromen. Ya, makanya di dalam kitab-kitab fikih itu ketika ada qalal imam itu ya gurunya Imam Al-Ghazali. Ada siirannya. Wa yutlaqul imamu fil fiqhi ala abil ma'alil haromaini wa ala. Jadi ketika yutlaqul imam, ketika diucapkan lafal imam, qalal imam di dalam bab fikih itu maksudnya Imam Haromen, gurunya Imam Al-Ghazali. Kalau qala syekhon dalam hadis ya Imam Bukhari, Muslim. Nah, kalau qala syekh di dalam kitab tauhid ya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan seterusnya. Itu ada istilah-istilah khusus. Nah, memang apa itu namanya tentang abnaud dunya. Ini banyak makalah-makalah yang miring, tapi kita melihatnya begitu tadi. Semua yang berorientasikan akhirat itu akan menjadi amalan akhirat meskipun kelihatan amalud dunya. Nah, kadang-kala kita salah. Karena referensi akhirat itu ya karena amal kita di dunia ini. Kalau kita lagi suntuk, lagi ya pusing lah urusan rumah, urusan dapur, urusan bisnis, urusan kerja, cepat ke makbaroh. Kata Imam Al-Ghazali. Karena orang di makbaroh yang sudah meninggal itu keinginannya satu. Ya. Inginannya apa? Pengen balik ke dunia ini. La'ali arji. Supaya saya pengen balik sehingga saya bisa memperbaiki amal. Lah kita ini mumpung dikasih hidup. Harus kita perbanyak. Termasuk kita bisa hadir ngaji di sini. Ini semua orientasinya akhirat. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Abu Bakar As-Siddiq, ya beliau juga pernah berkata, adzulumatu khamsun. Kegelapan teh ayat 5. Salah satunya hubbud dunya. Lah, seneng dunia. Lah, seneng dunia itu tadi, kalau tidak diorientasikan akhirat, itu termasuk kegelapan. Dzulumatun. Kalau dunia itu kita pergunakan untuk ibadah, untuk nafkahin anak, untuk nafkahin istri, untuk kebaikan-kebaikan yang lain, itu bukan dzulumatun. Justru itu nanti akan menjadi kebaikan-kebaikan kita di akhirat karena efek dari perbuatan kita di dunia ini. Itu kata Imam Abu Bakar As-Siddiq bahwa kegelapan itu ada 5. Kalau kita mungkin lebih banyak sekarang ini. Karena beliau orang alim, ahlul jannah, jadi cuma 5 orang teseun. Ya, katanya juga ada adzambu itu juga termasuk kegelapan. Al-Qobru itu juga termasuk kegelapan. Ya, salah satunya apa untuk menaik kuburan itu ya kita perbanyak baca Al-Qur'an.
juga al-akhirat itu juga kegelapan. Karena apa? Likathrotil ahwal. Banyaknya hal-hal yang mengerikan nanti di akhirat. Termasuk as-siratal mustaqim. Itu juga kegelapan. Agar kita nanti mendapatkan referensi baik, ya mumpung ada kesempatan kita di dunia ini harus belajar banyak. Bahkan taklim itu adalah fungsi kenabian itu sendiri. Buistu mu'alliman. Ya. Aku diutus ini sebagai pengajar. Juga suatu ketika beliau memberikan makalah li utammima makarimal akhlak juga. Dulu Rasulullah itu ketika ngajarin pengajian kepada sahabatnya, itu dicibir oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasul wahyu kok ngaji itu nggak keren, kata orang kafir Quraisy. Nggak hebat lah. Sok minta wahyu ke Allah itu kayak Nabi Musa itu punya tongkat tuh. Nah, pengennya begitu. Nah, Nabi Muhammad itu sempat mau menurutin keinginan orang kafir Quraisy. Akhirnya diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala, awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa mereka orang-orang kaum dahulu itu enggak kafir dengan mukjizat yang aneh-aneh diberikan kepada Nabi Musa? Angger wae mereka juga kafir. Yang dikasih aneh-aneh sampai lautan dibelah, dikasih bangkong segitu banyak, darah. Tapi tetap aja ya. Angger wae, awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apakah mereka itu iman? Kan enggak, tetap aja kafir. Dengan prestasi mukjizat yang luar biasa diberikan kepada Nabi Musa. Nabi Muhammad hampir terkecoh, hampir nurutin mau minta tongkat. Kayak Nabi Musa, biar keren mungkin ya. Mereka berkata, qalu ya sakhirani tadhaharo. Wa qalu inna bikullin kafirun. Ya angger wae dituduh nanti kamu sihir, kamu apa, dan sebagainya. Nah, hampir. Bahkan sekarang itu tongkatnya Nabi Musa kan masih ada di Turki, kantos ke museum masih ada apa? Ya, tapi kalau yang megang kita ya nggak laku. Karena yang menjadi mujarab itu yang megang bukan tongkatnya. Kalau nggak begitu Erdogan ditantang sama punya Netanyahu juga nggak berani. Kalau berani kan itu untuk tuding-tuding kan hilangkan. Ya api ratakan. Beres. Enggak Sayyid Ali Khamenei ini yang harus membobadi. Yang megangnya sebenarnya itu kan masih ayat tongkatnya Nabi Musa di Turki. Oleh karena itu para bapak, para ibu yang saya hormati, bahwa penting, mumpung kita mempunyai kesempatan di dunia ini, ayolah kita perbanyak amalan dunia, tapi kita orientasikan akhirat itu bisa. Ya, tidak harus ngasih Al-Quran, tidak. Ya, ngasih mic itu juga amalan akhirat. Ngasih sound system amalan akhirat. Ya, kalau nanti sesuatu akhirat itu terbatas terhadap masjid, sholat, puasa, haji, habis terbatas. Ya. Pinter-pinter kita niatin. Ya. Kita harus pinter begitu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Mana tadi? Sidqut taubah. Ya. Utawi ki kubab nerangkan tentang benernya taubat. Idza thaqulat ing dalam tetkalane berat, alaika kepada ente opo at-ta'atu ta'at, wal ibadatu lan ibadah, walam tajid dan tidak mendapatkan ente laha kepada ta'at dan ibadah halawatan ing manis fi qalbika ing dalam hatimu, wa takhifulan menjadi ringan alaika ing atase ente opo al maksiatu maksiat, wa tajidulan mendapatkan sira laha kepada maksiat halawatan ing manis, fa'lam maka ketahuilah annaka ing stune ente iku lam tasduk belum bener
fi taubatika ing dalem tobatmu. Fa innahu maka sesungguhnya kelakuan iku lau soha, jikalau seandainya sohi bener opo al aslu asal la soha mongko pasti bakal bener opo al far'u cabangnya. Nah, jadi tobat sing bener itu kayak apa? Kalau berat, ya kita ini mau berangkat ngaji minggu terakhir ke Grahala Zisnu. Berat pisan, tapi kalau ke Kedenoni enteng. Padahal di sini atas ayat, cai ayat, liwat ayat loh. Kurang apanya? Nah, nikmat mana lagi yang harus kita dustakan? Tapi abot pisan ya. Ini apa namanya? Nggak merasakan kenikmatan di dalam hati. Justru enteng kalau kita maksiat. Ketahuilah bahwa tobatmu itu belum benar. Lantas tukfi taubatika. Masih dipertanyakan. Karena apa? Kalau tobat benar, mesti mempunyai efek yang benar. Fa innau la sohal aslu la sohal far'u. Kalau uyut-uyutna benar mah insya Allah ya anak turunna mah benar. Nah, orang baik, kata Mbah Mun, itu pasti ada nutfah nubuwah. Ketitipan. Nah, ayak percikan, meskipun sperma kenabian itu kadar entah seberapa. Orang menjadi baik, itu keyakinannya Mbah Mun. Mesti ada nutfah nubuwah. Anak santri, orang kok mau nyantri, itu mesti ada nutfah nubuwah. Entah seberapa kadarnya. Semakin banyak, semakin alim, semakin baik. Nah ini juga begitu, kalau tobatnya itu benar, insya Allah sekujur tubuh kita ini akan berorientasikan akhirat. Seperti yang di dalam kitab Yatul Bidayah itu, pendengarannya dari jadi pendengaran Allah, penglihatannya penglihatan Allah, kakinya menjadi kaki Allah dan seterusnya. Jadi semua berorientasikan akhirat. Ya. Nah, tobat itu kan dari tabayatubu taubatan. Airoja, maksudnya kembali. Kembali dari penyelewengan. Kembali dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Nah, tobat itu para bapak, para ibu harus menjadi seluruh sebanding apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang tobat itu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk seperti apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, yaitu apa? Hudal lil muttaqin, yaitu pertama beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Saya teruskan. Laitaka barangkali ente lau atok ta, jikalau taat ente maulaka ing baginda ente. Iku kama yuti uka, seperti halnya taat ing ente sopo abduka hamba ente. Fa innaka maka sesungguhnya ente kutuhibbuhu cinta ente ing abdun nahidon khali semangat bangkit fi khidmatika ing dalam melayanimu daiman ing dalam selama-lamanya. Wa anta halautai ente kutuhibbu cinta ente atau ata ing taat wa tatlubu lan minta ente antafrugo ing yento selesai ente minha sanging taat musri'an khalih gancangan khalih enggal-enggalan. Kanaka seolah-olah ente iku tangkuru mematuk notol ya. Sopo ente bil mano kiri kelawan beberapa pelatuk ya, kelawan apa mulut burung itu. Faya laita maka barangkali ente basoron ing penglihatan nadharta melihat ente bi iklan basoron mahasinal ghairi ing piro-piro kebaikan selain Allah iku uwita diganti ente anu saking basoron al-ama ing buta. Kam berapa kali atau ing berapakah hasolah hasil laka bagi ente opo al-hawanu kehinaan bil wukufi kelawan berhenti ala abwabil makhlukina ing atase
beberapa pintu-pintu para makhluk, wakam lan berapakah ahanuka menghinakan sopo makhluk ing ente wa anta hale utawi ente iku la tarji'u ora bali ente ila maulaka marang bagindamu. Nah, ini ada cerita ini. Anis Syekh Makinuddin Al-Asmar radhiyallahu taala anhu annahu qala dawu sapa Syekh Makinuddin Al-Asmar. Ra'aitu melihat sapa ingsun fil manami di dalam tidur, melihat khuriyatan ing bidadari. Wahya khalih utai bidadari iku takulu berkata sapa bidadari. Ana laka wa anta li. Ana utawi aku, ya, bidadari iku laka milik tuan, milik AA. Wa anta utawi tuan iku li milik aku. Qala dawu sapa Syekh Makinuddin fa baqaitu mongko tetep sapa ingsun nahwa syahraini ing kurang lebih ya 2 bulan au salasatan au 3 bulan la astati ora mampu sapa ingsun li makhlukin kepada makhluk kalaman ing ngomong illa taqayyatu kecuali muntah sapa ingsun litibi kalamiha marang baguse pembicaraane khuriyah. Jadi ini para bapak, para ibu tentang tobat tadi kita harus kembali ke rel yang lurus, rel yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa hukum-hukumnya. Kita harus ikutin semua, kita jauhin larangannya agar supaya tobat kita ini dianggap betul. Bahkan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya, apakah kamu tahu apa itu namanya tobat, orang yang disebut tobat. Atadruna manit taib. Apakah kalian semua itu tahu siapa yang disebut dengan orang yang tobat? Para sahabat jawabnya macam-macam. Tapi endingnya akhirnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi tobat itu bukan hanya sekedar kita kapok. Ya. Tapi harus ada efek. Ya. Karena tadi lau sokhal aslu la sokhal far'u. Kata Rasulullah man taba walam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Ada orang ngaku tobat tapi nggak mau ngaji, nambah wawasan pengetahuannya, berarti dia belum disebut tobat yang benar. Ini kata Rasulullah. Jadi kita harus tingkatkan semangat ngajinya. Bukan hanya di sini saja, barangkali nanti di sekitar tetangga kita ada majelis taklim, ada pengajian. Ayo, kalau kita nggak sakit, nggak ada uzur yang syar'i, kita ikut apa itu namanya mencari ilmu. Kemudian juga kata Rasulullah, wa man taba wa lam yasdad ibadatuhu fahuwa laisa bitaibin. Orang ngaku tobat tapi ibadahnya angger weh. Dari dulu sampai sekarang baru kelas 5. Istiqomah sholat wajib aja. Belum ada qobliyahnya, belum ada ba'diyahnya, belum ada yang lainan, istiqomah 5 aja. Walam yazdad fil ibadah falaisa bitaibin. Yaitu belum apa namanya dianggap apa itu namanya apa tobat secara benar. Nah, ini ada perumpamaan dari Syekh Makinuddin Al-Asmar karena beliau itu seorang wali. Ya, jadi beliau itu pernah mimpi ketemu bidadari, diomongin, ya saya ini milik AA teh milikku, cek bidadari teh. Bangun itu selama hampir 2 atau 3 bulan itu bengong, nggak bisa ngomong. Kalau diajak ngomong sama sesama manusia muntah. Biasanya makan burger terus makan nasi aking ya kan muntah. Nah, biasanya ngomong enak sama bidadari diajak ngomong sama Kang Haji Rosi.
Saya nggak bisa bayangin lah. Masya Allah ya. Ini beliau cerita begitu. Nah, agar kita bisa sampai makom yang kayak begitu, tentunya capaiannya lewat taubatan nasuha itu tadi. Memang jadi wali itu jalurnya macam-macam. Ada yang jalur orang kaya, ada yang jalur orang yang alim, ada yang jalur orang yang fakir miskin. Ya. Jalur orang fakir miskin itu bisa jadi wali, bisa. Ya. Asal menerima. Ya. Asal menerima. Menerima apa? Menerima terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya. Jadi selama fakir dia jangan sampai jikalau seandainya lau-lau itu di dalam jangan pakai. Karena apa? Li'anna lau taftahu abwabasyayatin. Karena kata seandainya itu membuka peluang pintu menuju setan tuh. Kalau kemarin saya itu berangkat, ya bakal ketemu sama bos. Dikasih lah, itu kata lau, itu seandainya jikalau. Itu membuka pintu menuju iblis. Lah itu kan abot. Jadi ternyata orang duwi nggak gablek itu juga jadi wali berat. Nah nanti kita ini yang ada juga harus zuhud. Siap ngaji, nggak usah pakai WA. Berat pisan. Yang kaya juga begitu. Pengen menjadi wali ya kayak sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang harta kekayaannya diperuntukkan untuk jihad di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu semua apa yang beliau miliki kekayaannya diorientasikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini abot, jadi fakir juga abot, jadi kaya juga abot, jadi orang alim juga abot. Ya sama. Oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk beribadah sesuai dengan makom kita masing-masing. Ada makom doa, ada makom taklim, ada makom iktok tukang beri. Sehingga kita tidak saling curiga, tapi saling mendoakan satu sama lain. Itulah at-tasamuh wa tawakhud bainal bainal muslimin. Itulah persatuan, keindahan yang ada di dalam tubuh umat Islam kita. Satu sama lain saling bersinergi. Barangkali itu ya awal-awal setelah pengajian tahun baru, semoga kita ke depan diberi nikmat sehat sehingga bisa ngaji, bisa ketemu lagi. Dan sekian, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah Ya Allah biha Ya Allah bi khusnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah Ya Allah bi khusnil khatimah Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Bapak ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Malam Jumat yang akan datang. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga sekali lagi kita menjadi bagian dari bagian dari orang yang selalu hati pengajian khususnya pengajian pada host dan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Piringnya di piring. Piring